Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang senantiasa kita ucapkan dari lisan kita kepada zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, zat yang tidak ada sekutu baginya, yang telah menciptakan semua yang ada di langit, di bumi, dan juga di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kalimat ini sering kita ucapkan. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya kiai, guru, suri tauladan dan nabi yang kita ikuti dan kita cintai selamanya. Sebagaimana Allah dan malaikat yang memberikan salam dan salawat kepada beliau. Juga sebagai balas jasa dari 23 tahun umur beliau yang dihabiskan demi untuk perjuangan agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dianggap penyihir, penyamun, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya berisi perjuangan dakwah dan jihad sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku pada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut setianya yang mencintai beliau sesuai dengan perintah Allah senantiasa membacakan salawat dan taslim. Dan kalau kita menggabungkan dua kalimat mulia ini, kita mengatakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwah dan akhwat fillah rahimani rahimakumullah. Tema kita pagi ini semoga Allah berkahi. Kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia. Ada sebuah kalimat yang kalimat ini karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Karenanya seluruh rasul-rasul dan nabi yang jumlahnya mencapai 124.000 orang diutus. Karenanya juga kitab-kitab diturunkan dari langit sebagai panduan bagi manusia. Karena kalimat ini juga dibedakan antara mana yang kafir dan mana yang beriman. Dan juga diketahui mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Karena kalimat ini, agama yang kita kenal diperjuangkan. Karena kalimat ini kita memerangi orang-orang yang menolaknya. Karena kalimat ini kita berdakwah. Bahkan karena kalimat inilah kita selalu hidup bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Kalimat ini adalah asas daripada dakwah semua nabi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya punya pengalaman pribadi, ikhwani. Awal-awal saya mempelajari agama ini pada tahun 1990, waktu itu saya masih SMA di Madinah. Sampai selesai S1 tahun 1998 yang lalu. Saya terus sering kali mendengarkan hadis dilanturkan oleh para guru di waktu SMA dan dosen pada saat S1. Hadis Nabi SAW, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian tingkatan. A'lahu kalimah la ilaha illallah. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Wa adnahu imatata adha anit tariq. Yang paling rendahnya keimanan dianggap adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan sehingga tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Saya terus berpikir dengan hadis ini sampai saya selesai S1 tuh. Masih terus saya berpikir, apa makna daripada hadis ini? Apakah seseorang di pinggir jalan kita pegang tangannya, lalu kita berkata padanya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu dia ucapkan, sementara mungkin dia itu adalah orang kafir yang mungkin kalau dengan mengucapkan kalimat itu baru masuk Islam misalnya. Atau seseorang yang ahli maksiat. Banyak maksiatnya, bahkan mungkin perbuatan-perbuatan yang bisa membawa ada kekufuran, tidak sholat, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pun dia ucapkan, apakah dia sudah sampai derajat tertinggi dari keimanan?
Atau apa makna kalimat ini? Saya terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan petunjuk agar saya bisa memahami makna ini sebenarnya. Seperti apa sih memahaminya gitu. Sampai suatu hari subhanallah, saya lagi duduk merenungi kalimat ini, kemudian tiba-tiba saya melihat ke langit. Lalu dengan luasnya langit di atas kepala kita ini, pada siang hari saya coba mengikuti metode Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim alaihissalam mengenal Tuhannya. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran, dia melihat ke kekuasaan Allah di langit ini. Saya melihat ke langit yang luas seperti sekarang terang benderang di siang hari ini. Kita lihat begitu luasnya. Dan Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quran tentang langit ini dalam surah Al-Mulk ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang telah menciptakan langit itu 7 lapis, tibaqa itu bersusun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bumi kita di bawahnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan celah kekurangan dari ciptaan zat yang maha pengasih. Farji'il basara, dikatakan setelah ayat ini, disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita melihat ke langit untuk melihat. Lihat ke langit itu, angkat pandanganmu ke langit. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba angkat pandanganmu ke langit. Lihatlah langit itu. Maka niscaya matamu akan kamu turunkan dalam kondisi letih, capek, sementara kamu belum mendapatkan satupun celah kekurangannya. Coba kata Allah sekali lagi lihatkan pandanganmu ke langit itu, niscaya akan terjadi hal yang sama. Kau akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi capek, letih, sementara kau tidak dapatkan celah kekurangannya. Maka saya coba lihat ke langit. Langit yang begitu luas, adanya awan, adanya matahari, terang benderang seperti sekarang. Terkadang terjadi fenomena terang atau terjadi kadang-kadang hujan. Ada awan, kemudian turun hujan. Di malam hari, bintang-bintang yang jumlahnya tidak terhitung lagi, miliaran kata para ilmuwan, itu semuanya kelihatan, terlihat. Dengan mata kita ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Begitu luasnya, begitu banyaknya, begitu indahnya Allah SWT ciptakan. Maka saya melihat ke situ. Apapun yang saya jangkau dengan mata saya coba lihat. Kemudian saya hubungkan dengan masalah rukun iman. Di langit sana, menurut rukun iman kita, ada iman kepada malaikat. Setelah iman kepada Allah Azza wa Jalla, ada Allah di langit sana, dan ada malaikat-malaikat makhluk Allah yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia, dan jumlahnya miliaran lebih banyak daripada jumlah manusia. Penuh langit-langit tersebut. Hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, sudah pantas langit itu mengeluarkan suara seperti induk unta yang mengeluarkan suara pada saat ada beban berat di punggungnya. Karena tidak ada tempat ukuran 4 jari manusia kecuali di langit sana yang luas 7 lapis langit itu, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Artinya luar biasa banyaknya malaikat itu dan penuhi langit ini. Lalu saya turunkan pandangan saya, ikhwah dan akhwat sekalian, ke bumi ini. Saya coba lihat di bumi ini. Lihat sudah manusia beragam macam suku, bahasa, warna kulit, postur tubuh, paras wajah. Luar biasa. Dari yang gagah dan cantik sekali sampai ada yang kita bahasakan jelek. Dari yang tinggi kekar, sempurna fisiknya sampai yang memiliki cacat. Dan beragam macam hal yang kita lihat fenomenanya. Lalu saya lihat bahasa yang luar biasa. Indonesia ini saja ada 13.000 pulau, ada 6.000 bahasa. Di Indonesia saya sempat ke Irian dari tahun 2003 sampai 2007 ikhwah. Dakwah ke sana, saya lihat subhanallah di antara kampung ke kampung yang sebelahnya dekat sekali. Cuma jarak mungkin kalau kita di kota besar, kita menganggapnya 20 kiloan. Mungkin cuma 15-20 kilo. Tapi di sebelah sana sudah ada suku lain dengan bahasa yang lain. Belum waktu saya masih kuliah di Madinah, saya lihat dengan beragam macam. Dari banyak negara datang, kemudian kami disatukan dengan bahasa Arab karena belajar pada saat itu. Karakter, sifat-sifat yang berbeda-beda. Begitu pula saya coba lihat ke jenis hewan yang bisa dijangkau oleh mata saya. Yang sering kita lihat ayam, yang sering kita lihat kambing, sapi, serangga-serangga,
nyamuk, lalat, gitu kan. Apalah yang terjangkau dengan mata. Saya coba lihat fenomena hewan-hewan ini yang luar biasa keajaibannya. Ada bulu yang ada bulunya, ada yang jalan dengan 2 kaki, ada yang jalan dengan 4 kaki, ya. Ada yang juga ya jalan dengan perutnya seperti ular. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an masalah itu. Semua hewan-hewan yang bisa dijangkau, ada burung berterbangan di langit sana, ada hewan-hewan yang berjalan di atas melata di atas bumi ini. Dan juga saya pernah melihat cuplikan dokumenter tentang lautan, bagaimana keajaiban hewan-hewan yang ada di sana. Sampai sekarang ilmuwan mengatakan ada jutaan spesies yang ada di lautan itu, dengan beragam macam sifatnya, karakternya, poster tubuhnya, warnanya. Miliaran jumlahnya, bukan cuma jutaan. Jutaan spesiesnya, tapi miliaran jumlahnya. Tidak terkecuali. Hampir semuanya banyak jumlahnya. Kemudian, saya mengambil sebuah kesimpulan, ikhwah. Kesimpulan saya adalah, ternyata yang dimaksud oleh hadis yang tertinggi dari tingkat iman adalah kalimat la ilaha illallah, kembali kepada makna yang selalu ulama sebutkan dalam kitab-kitab tauhid. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, pemusnah, pengawas semua yang kita lihat atau tidak kita lihat kecuali Allah. Itu maknanya. Memahami dasar makna ini sangat penting. Makanya para ulama kalau kita temukan dalam buku-buku fikih, buku akidah, kalau ada sesuatu yang sangat penting maka mereka selalu menjelaskan definisinya dulu. Bahkan lebih dalam mereka mengatakan lugatan wastilahan. Ada istilah etimologi dan terminologinya. Supaya difahamin tuh. Apa itu etimologi secara bahasa, apa sih? Fikih misalnya. Kemudian secara istilah itu apa? Tujuannya agar sebelum belajar dalil, sebelum menghafal, sebelum mengulang-ulangin pertemuan, kita sudah paham apa yang sedang kita bahas nih. Apa yang sedang kita kaji. Maka itu target utamanya. Dan itu subhanallah mempermudah kita akhirnya mengaplikasikan, menerima dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya mengambil kesimpulan ikhwah. Saya pertemukan dengan definisi Tuhan yang disebutkan di dalam kamus-kamus kita, buku-buku akidah kita. Tuhan itu adalah pencipta. Ada 5 sifat mutlak Tuhan. Dia menciptakan, dan menciptakan ini dari tidak ada menjadi ada. Telur yang cair menjadi anak ayam, bisa bergerak, bisa bersuara, bisa dinikmatin dagingnya, asalnya cair. Sperma laki-laki lebih halus dari debu. Kalau gumpalan-gumpalan sperma itu dalamnya ada miliaran sperma kecil. Sperma kecil itu yang satu saja nanti akan menembus sel telur. Dia dan sel telurnya saya pernah lihat dibesarkan hampir 1000 kali lipat dari aslinya. Itu kecil sekali dan dikatakan para ilmuwan itu lebih kecil daripada debu. Itu bisa menjadi manusia kayak kita. Bisa ngomong, bisa melihat, bisa jalan, bisa marah, bisa senang. Kita lihat biji dilempar di tanah, tiba-tiba tumbuh. Itu namanya menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada sesuatu yang baru. Sifat Tuhan yang pertama menciptakan. Yang kedua, dia memfungsikan. Harus ada padanya. Kalau orang cuma buat, tidak difungsikan, berarti dia bukan menciptakan. Dia bukan memiliki benda itu. Tapi dia, seperti kita misalnya manusia, kalau diciptakan tanpa difungsikan, kita akan seperti patung, gak ada bedanya. Cuman dipahat, dibentuk, dibuatin mata dan segalanya, buatin lubang, udah ditaruh, dipajang. Tapi ini difungsikan. Difungsikan ini ya itu, dengan sesuatu yang luar biasa. Para ilmuwan sampai sekarang hanya bisa membuat robot, itu pun harus dengan tenaga listrik. Ya. Tidak bisa para ilmuwan mengatakan, kami tidak akan pernah bisa membuat persis seperti manusia. Mau dibuat dari bahan karet, susah. Mau dibuat, tidak bisa. Dia tidak akan bisa bergerak. Mau dibuat dari bahan seperti sekarang, besi-besi, plastik, akan seperti robot saja. Harus ada tenaga listriknya. Dan tidak ada istilah seperti manusia. Ada darah, ada daging, ada tulang, dibungkus dengan kulit, tidak rusak. Secara ilmiah manusia membuktikan, daging itu kalau sudah ditaruh, mau dibungkus bagaimanapun,
Kalau bukan di suhu dingin yang sangat tinggi, freezer yang sudah membuat dia beku, maka pasti rusak. Sebagus apapun kemasan antum. Tapi di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla mengemas nih, tidak rusak. Tidak bisa, darah bisa mengalir, kemudian daging, tulang ketemu dikemas jadi satu, kemudian itu bisa tidak rusak. Dari mana ini? Ini satu hal yang luar biasa nih, difungsikan, diciptakan, difungsikan. Kemudian yang ketiga, disiapkan asopan, menyiapkan asopan untuk kebutuhan. Yang akan kita bahas, kalau tidak salah nanti malam atau besok masalah, saudaraku, inilah rahasia rezekimu. Pada saat kita bahas masalah rezeki nanti panjang lebar saya jelaskan. Tapi yang jelas di yang ketiga ini ikhwani dan akhwat rahimahumullah adalah bagaimana Tuhan itu menyiapkan asopan. Seperti misal, kita sudah diciptakan nih. Mata kita sudah diciptakan. Udah difungsikan, bisa bergerak, kelopak mata bisa tutup mata. Tinggal butuh asopan. Asopannya mata adalah cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa melihat. Coba kalau antum lagi di tempat gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa. Gelap sekali. Walaupun mata antum berfungsi, walaupun mata antum normal, tidak pakai kacamata atau tidak buta, tetap nggak bisa melihat. Dia butuh asopan cahaya. Telinga kita butuh asopan suara. Hidung kita butuh asopan oksigen. Semuanya. Perut tubuh anggota kita ini butuh asopan makanan. Sayur-sayuran, buah-buahan. Kita lihat bagaimana di sini asopannya disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang bisa menyiapkan asopan ini gitu. Matahari terbit. Nanti akan kita pelajari bagaimana kubu orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla yang mereka akhirnya tidak bisa ya, terkurung di sebuah poin yang mereka tidak bisa jawab. Dialog antara Ibrahim alaihissalam dengan Namrud nantinya. Yang keempat ikhwani, mengawasi. Jadi setelah diciptakan, difungsikan, disiapkan asopannya. Yang keempat itu pengawasan, diawasi. Awasan ini kalau bahasa kita sederhana umat Islam pelajari dari kecil buku fikih, halal haram. Banyak orang cuma menganggap halal haram itu biasa. Padahal sebenarnya halal haram itu pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh. Itu pengawasan. Kapan salah masuk yang haram itu bukan cuma sekedar berdosa, tapi berefek bagi kesehatan. Maka ini difahamin, diawasin. Antum kalau lagi sakit, kena virus. Penyakit itu kan virus. Kita anggap flu misalnya. Antum kalau flu, kena virus. Pada saat kena virus, tubuh kita lagi melawan itu. Maka ada hal-hal yang tidak boleh antum lakukan yang nanti menguatkan si virus itu. Seperti misalnya kalau lagi flu minum dingin misalnya. Atau lagi meriang minum dingin. Apa yang terjadi coba? Kalau antum lagi sehat kayak sekarang Masya Allah. Ada air es dikasih. Kita minum biasa saja. Nyaman. Coba kalau lagi meriang. Antum mau sentuh nggak? Mau minum nggak air es itu? Dari mana perasaan tidak mau sentuh? Apa sebabnya gitu? Maka ini kata ulama pengawasan secara alami dari Allah Azza wa Jalla. Dibuat sensor dalam diri kita. Kita bukan minum lagi, sentuh aja nggak mau gitu. Kita nggak mau sama sekali. Jadi pada saat kita sedang sakit atau kita misalnya lihat fenomena alam yang gelap lah, hujan keras lah, khawatir jadi banjir, kita punya sensor alami untuk tidak ke sana gitu loh. Untuk tidak keluar. Maka ini semua pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. Ada pengawasannya. Ada pengawasan. Antum habis makan. Dari mana? Kita ini tidak tahu ya. Tidak pernah tahu. Yang kita makan dan kita minum ini. Tidak pernah kita tahu makanan yang kita makan yang mana menjadi nutrisi tubuh. Dan yang mana tidak dibutuhkan keluar dari tinja. Kita kan tidak pernah tahu. Kalau kita tahu dari awal di piring kita bisa pilah. Setengahnya ini untuk kotoran ya. Sudah ini nggak usah saya makan deh. Misal. Setengahnya ini buat nutrisi tubuh saya, nanti tubuh saya jadi kuat. Kita nggak bisa begitu. Semua dimakan, proses alami terjadi di tubuh kita. Dari mana prosesnya? Kenapa bisa menjadi energi sebagian? Kenapa bisa sebagian dibuang jadi tinja? Maaf, antum buang air besar itu hasil makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dibuang. Dari mana nih prosesnya ini? Gitu kan? Sehingga ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ada yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan itu proses alami. Ini pengawasan alami. Yang orang tidak bisa bantah secara akal. Kalau ini ada penciptanya. Nggak mungkin gitu. Terawasi. Minum. Perasaan-perasaan yang kita muncul ikhwani. Lapar, haus. Gitu kan.
Itu semuanya proses alami pengawasan. Haus itu bukti nyata secara alami tubuh kita lagi butuh cairan. Dari mana itu? Kok bisa ada? Gitu ya? Dan kita juga sudah diciptakan dengan kadarnya lagi. Minum air misalnya, kita lagi haus nih. Begitu kita minum, ada rasa yang kita rasakan, oh ternyata cukup nih. Setengah gelas sudah cukup. Dari mana rasa antum tuh? Yang kita rasain nih, maaf, mau makan, mau minum, mau buang air besar, mau buang air kecil. Rasa itu sendiri sensor alami yang sudah terciptakan dan semua makhluk bisa rasakan. Bayangkan kalau kita nggak punya rasa lapar, kita nggak punya rasa haus, kita nggak pernah tahu tubuh kita kapan membutuhkan. Apa yang terjadi kira-kira? Orang bisa meninggal di tengah jalan. Dia nggak tahu ini lapar atau enggak. Tiba-tiba lemes, jatuh, mati. Tapi ada rasa lapar. Oh iya, sekarang tubuh kamu lagi butuh makan. Makan. Sudah makan pun ada rasa lagi. Oh udah cukup kenyang. Dari mana antum berhenti makan? Karena ada rasa itu. Itu proses pengawasan alami. Yang memang sifatnya ilahiyah itu. Itu memang haknya Tuhan, nggak bisa diganggu gugat. Kalau kita dalam Islam, kita menyimpulkan Tuhan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Jelas. La ilaha illallah. Ini maknanya. Jadi ada pengawasan. Dan yang kelima, yang terakhir, memusnahkan. Pemusnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan Dia yang akan memusnahkan. Antum lihat manusia yang mati, hewan-hewan yang mati, pohon-pohon yang mati, semua itu pengawasan Allah. Itu adalah pemusnahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini sifat ilahi. 5 hal ini, subhanallah, tidak terbantahkan. Tidak ada yang bisa membantahnya. Untuk lebih jelasnya ikhwani, saya akan berikan gambaran beberapa dalil dulu, kemudian kita akan jelaskan kubu-kubu. Kubu orang yang tidak beriman, saya akan berikan gambaran kepada antum sekalian dengan izin Allah. Kubu orang yang tidak beriman dari kalangan raja-raja yang sudah berkuasa di muka bumi, dari kalangan ilmuwan yang dianggap cerdas, kalangan pemikir, filosof bahasa akademiknya, bagaimana mereka kehidupannya pada saat tidak tahu ada Tuhan namanya Allah. Dengan kecerdasan dan kekayaan, kelebihan fisik yang mereka miliki. Dan nanti saya akan buatkan antum kubu yang kedua, kubu orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa hasilnya? Apa efeknya? Dan puncaknya nanti, inti bahasan kita, pertanyaannya 3. Di mana Tuhan itu? Kenapa Tuhan itu tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan itu? 3 pertanyaan ini inti bahasan kita. Tapi saya akan kemas ini sebelum masuk ke inti pertanyaan atau pertanyaan tadi jawabannya. Maka saya akan kemas ke contoh-contoh yang sangat banyak sehingga antum bubar insya Allah dari masjid ini antum sudah tidak ragu sedikit pun. Apapun antum hanya takut, tunduk, memohon, meminta, apa saja kecuali tidak akan terjadi kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Udah nggak ada lagi. Memang la ilaha illallah, nggak ada selain Dia. Memang nggak layak, nggak ada yang bisa disembah, nggak ada yang bisa dimohon, nggak ada yang bisa ditakutin, nggak ada. Nah itu akan lebih jelas nanti dengan contoh-contoh dan realitanya. Sebelumnya saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Azza wa Jalla perkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Dan pertemukan ayat-ayat ini dengan semua sekutu yang disembah selain Allah. Semua pohon dianggap keramat kah, kuburan kah, setan kah, awan kah, gunung kah, apa saja. Selain Allah Azza wa Jalla, pertemukan dengan apa yang Allah sebutkan tentang dirinya. Tidak akan pernah bisa seimbang. Dalil pertama, surah Az-Zumar. Surah nomor 39, ayat 62 sampai 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu yang selama ini disebut sebagai Tuhan, yang kalian yakini dengan itu, termasuk bahasa kepada orang-orang yang sudah beriman dan orang-orang yang belum beriman. Ketahuilah ada Tuhan kalian namanya Allah. Siapa Dia? Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatunya. Kalian lihat, tidak lihat, di langit, di bumi, di kedalaman lautan, tidak ada kecuali Dia yang menciptakan. Semua ini ada dengan izinnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia mampu mengerjakan apapun. Kata ulama tafsir, Dia mampu menghidupkan yang sudah mati, mematikan yang sudah hidup, membuat makhluk-makhluk yang baru, memusnahkan semua yang sudah ada, melimpah-limpahkan
persiapan stok kebutuhan makhluk, menarik semua kebutuhan itu sampai mereka kehabisan stok. Semuanya itu adalah hak kausalitasnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menyembuhkan, apalagi kalau cuma masalah kecil, nyembuhin orang sakit, mengayakan orang susah, menolong orang yang terzalimi, itu masalah kecil. Nanti kalau antum pahamin nih, masalah-masalah yang tiap hari kita hadapin, fenomena ini, ada yang pusing dengan orang tidak bayar utang, ada yang pusing karena penyakitnya sudah 10 tahun nggak sembuh, jadi kecil dengan memahami ayat-ayat seperti ini. Allah Azza wa Jalla bukan cuma itu tuh kecil. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hal-hal yang besar, bumi ini dan seluruh alam semesta, ikhwani, bisa dihancurin sama Allah Azza wa Jalla. Habis semua, Allah ciptakan makhluk yang baru. Bisa kalau Allah mau. Ada dalam ayat Al-Quran dijelaskan masalah itu. Allah Azza wa Jalla mampu melimpah-limpahkan, memberikan hidayah kepada semua kita. Kemudian juga akan diberikan semua melimpah rezekinya. Dan Allah mampu juga menarik semuanya itu. Habis, tidak ada apa-apa. Allah bisa membuat semuanya kemarau, semuanya habis. Allah Azza wa Jalla mampu mengerjakan apapun. Dan ini tidak ada yang bisa lakukan ini. Tidak ada, mustahil ada yang bisa lakukan. Siapapun yang mengaku raja, raja juga tetap haus. Yang mengaku apapun nanti akan kita berikan contoh dalam masalah itu. Kemudian Allah mengatakan lahu maqalidus samawati wal ard. Semua yang kalian lihat di langit dan di bumi ini, maqalidnya, perputarannya, fenomenanya, sistem yang sedang berputar di keduanya, miliknya dia. Allah Azza wa Jalla. Alladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Yang kufur kepada itu semua, coba meyakini ada Tuhan selain Allah, kafir kepada Allah, maka mereka pastilah orang-orang yang rugi. Dalil yang kedua, surah Al-Hasyr. Surah nomor 59 ayat 22 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah kenalkan dirinya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, Tuhan kalian, pencipta, pemfungsi tadi, penyiap asopan, pengawas, pemilik dan pemusnah. Dialah yang tidak ada Tuhan yang kalian hak sembah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahada, Maha mengetahui semua yang kalian lihat atau kalian tidak lihat. Huwar Rahmanur Rahim, Dia zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwani, kalimat yang sering antum ucapin dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanur Rahim, renungi maknanya. Begini cara memahaminya. Bukankah seseorang manusia kalau bermaksiat, berbuat kesalahan seberat apapun selama 50 tahun, di hari pertama tahun 51 dia bertaubat, bersih dosanya? Seseorang di antara kita kalau punya pegawai berbuat salah, sekali aja mencuri misalnya, sekali aja berdusta, saya yakin kita sepakat tidak akan dipekerjakan pegawai itu. Bagaimana dengan orang yang berbuat 50 tahun dusta, 50 tahun zina, 50 tahun riba, dosa-dosa yang dilakukan. Dengan subhanallah taubat nasuha, kata ulama bisa lebih kurang dari setengah jam. 50 tahun dosanya bersih. Dari mana ada seperti ini nih? Di kalangan manusia, mustahil udah, nggak mungkin. Bagaimana kalau ada orang pernah nipu antum 3 kali deh, nggak usah sekali, 3 kali. Apalagi kalau kita mau bicara, pasti antum tidak akan mau lihat lagi orangnya. Bagaimana kalau orang berbuat menipu itu sampai 10 kali, sampai 10 tahun, bukan 1 kali 10 kali, 10 tahun. Allah Azza wa Jalla membuka pintu taubatnya. Dalam sebuah riwayat Bukhari dikatakan, Nabi SAW pernah jalan dengan beberapa sahabat lalu melihat seorang ibu lagi menyusui. Tertutup dengan kain. Tapi kelihatan ibu itu lagi menyusui bayinya. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa ngambil bayi itu dari ibunya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Jangankan manusia, hewan aja kalau diambil anaknya akan ngamuk. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang luar biasa. Kita sudah buat salah masih bisa minta ampun, diampuni. Huwar Rahmanur Rahim. Allah bilang lagi, Huwallazi la ilaha illa huwa. Sadarilah, yakinilah. Dengan pikiran kalian, ikrarkan dengan pikiran, ikrarkan dengan lisan, dan yakini dengan hati. Kalian, dialah Allah yang tidak ada Tuhan. Enggak ada yang perlu kalian takuti, tunduki, mintai, sembahi. Kecuali Allah.
Al-Malikul Quddus, raja yang sebenarnya. Quddus itu yang maha suci. Kata ulama tafsir yang maksud dengan Quddus, Allah ciptakan kebaikan dan keburukan. Semua perilaku kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah jelaskan, ini baik ya, ini buruk. Nikah baik, perintah, dapat pahala tuh kalau dikerjain. Zina sama, hampir sama kebutuhan biologis, tapi ini buruk. Dosa ya, masuk neraka. Diingatkan, Allah menciptakan semua baik dan buruk. Allah ciptakan dusta, kejujuran dan dusta. Allah SWT ciptakan memang. Tapi Allah bilang, ini jujur, pegangi, jadikan prinsip hidup kalian. Dan dusta jauhi. Allah SWT ciptakan semuanya. Allahu khaliqu kulli syai', semua diciptakan. Baik dan buruk. Gitu kan? Tapi apa kata Nabi SAW? Kalau kalian lazimilah kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran. Jauhilah kedustaan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Allah ciptakan semuanya. Tetapi Allah itu kudus. Artinya kudus tidak pernah bersifat yang buruk yang dia ciptakan. Cuma bersifat yang baik. Jadi Allah itu jujur selamanya, nggak pernah ada kedustaan sama sekali. Allah itu baik selamanya, nggak pernah jahat selamanya. Terus begitu. Jadi Allah SWT itu sifat kudusnya. Assalam, selalu damai. Nggak ada saingannya, nggak ada lawannya. Selalu tentram sepanjang masa. Nggak kenal waktu, nggak kenal tempat. Al-Mu'min, yang selalu betul-betul diyakini dan benar dengan keputusannya. Al-Muhaimin, yang membedakan, yang menjelaskan mana baik, mana buruk. Al-Aziz, yang maha mulia. Al-Jabbar, yang maha perkasa. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kalau antum memahami kalimat-kalimat yang agung ini, saya pernah kasih contoh di pengajian begini, ikhwan. Saya pernah ada anak saya, Masya Allah, umur 2 tahun setengah sekarang, laki-laki. Sering waktu kecil, saya sering, dari umur 1,5 tahun biasa, tangannya saya pegang. Genggaman tangannya saya letakkan di 2 jari saya, kemudian saya angkat badannya. Coba saya latih supaya pergelangannya kuat. Dan alhamdulillah berhasil gitu. Saya merasakan anak kecil yang 1,5 tahun, 2 tahun itu punya power, punya kekuatan. Buktinya waktu dia genggam tangan saya dipegang. Saya waktu angkat ikut badannya. Ada kekuatan yang luar biasa nih di anak ini. Saya juga melihat diri saya sendiri. Kita lihat ikhwani, 1 jari kita ini isinya ada 3 sendi. Kecil-kecil sendi ini. Tapi apakah antum sudah tahu sendi ini bisa ngangkat 10-15 kilo barang? Dikresek antum isi 10 kilo antum bisa angkat dengan jari. Gak ada secara akal manusia sendi dari tulang bisa angkat seberat itu. Tapi ini bisa. Bagaimana kalau 2 jari? Bagaimana kalau suatu genggam tangan? Bukankah manusia bisa dorong mobil dengan telapak tangannya? Dari mana power itu? Kekuatan itu dari mana? Satu lah manusia. Kalau kita gabung 2 manusia, bagaimana kekuatannya? Kalau 3 manusia, bagaimana kekuatannya? Kalau seluruh manusia digabung powernya, kekuatannya, seperti apa kira-kira? Coba renungi, ini tadabbur ya, ini tadabbur ayat. Renungi baik-baik. Jadi ini bukan cuma sekedar masuk dengan kalau ini ilmu, ikhwan. Pohon, kita lihat batang pohon. Bagaimana kekuatan pohon itu? Pohon ini aja depan masjid kita yang sudah tumbuh, Masya Allah. Kalau kita mau goncang ada kan kekuatan. Itu 1 pohon. Bagaimana kalau kita 3 pohon disatuin, dilengketin, lebih kuat lagi. Kalau 100 pohon, kalau seluruh pohon di muka bumi ini disatuin semua, bukankah di dalamnya ada power yang besar? Hewan, kita lihat gajah misalnya 1 ekor. Gajah itu punya kekuatan luar biasa. Bagaimana kalau 2 gajah digabungin? Bagaimana kalau seluruh gajah digabungin powernya? Bagaimana kalau seluruh hewan, singanya, gajahnya, harimaunya, dari yang besar sampai yang kecil semua digabungin kekuatannya? Power apa yang kelihatan? Belum gunung-gunung, belum air, belum udara, belum api, belum banyak sekali nih. Makhluk-makhluk semuanya nih. Kata para ulama, semua itu hanya sebagian kecil dari jabarnya Allah. Dari Allah itu maha perkasa. Karena itu cuma kecil kekuatan yang Allah kasih. Allah SWT sebagai pencipta jauh lebih kuat daripada. Makanya memiliki sifat jabar. Jabar ini gak ada manusia yang milikin. Ini perkasa ekstra. Ya, gitu. Luar biasa gitu. Yang tenaganya gak pernah habis. Gitu. Itu sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Dan mutakabbir sifat sombong. Memang Allah SWT sombong. Haknya sebagai pencipta. Dalam hadis Bukhari dikatakan hadis qudsi,
Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, sombong itu pakaianku. Siapa yang berani memakainya, maka dia telah menantangku. Riwayatnya dikatakan, saya akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Memang sifatnya Allah Azza wa Jalla. Ini tolong diikuti satu persatu ikhwani ya, karena ini bersambung. Subhanallahi amma yusyrikun. Ini bukan perkataan saya, firman Allah. Maha suci Allah terhadap mereka, apa yang mereka sekutukan. Apa yang kalian mau minta dari selain Allah ini? Batu lah, gunung lah, apalah itu. Ada orang kadang-kadang subhanallah menipu dirinya sendiri. Kain dijahit-jahit, kemudian dikatakan bisa berikan kekebalan. Subhanallah azim. Kain kecil. Dari mana itu? Dianggap bisa memberikan makanan, dianggap bisa memberikan kekuatan, dianggap bisa mengangkat mudarat. Dari mana semua itu? Allah mengatakan subhanallah, maha suci Allah amma yusyrikun, terhadap mereka sekutukan. Yang kalian sembah selain Allah itu semua sama kalian. Makhluk, air, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan, jin, malaikat, semua langit, bumi sama dengan kalian. Cuma beda penciptaan, beda poster, beda karakter, tapi sama makhluk. Allah mengatakan lagi, kenalkan dirinya. Masih lanjutan ayat ya, masih surah Al-Hasyr, ayat 22 sampai 24. Semua mulia ayat ini. Wallahul khaliqu. Allah itu satu-satunya yang menciptakan semuanya. Yang kalian lihat tidak lihat. Al-bari'u. Bari' itu ikhwani, artinya yang menguasai bidangnya. Jadi kalau dia buat sesuatu, dikuasai bidang itu namanya bari'. Luar biasa. Al-musawwir, yang melukis dan menggambar. Coba begini, secara rasional. Kalau antum berdiri di sebuah pinggir laut misalnya, di pinggir lautan, ada fenomena alam yang indah gitu. Ada kapal lagi jalan, matahari lagi terang, ada awan, sedikit gumpalan awan, kemudian ada burung-burung lagi berterbangan, di sana ada pohon-pohon kelapa, indah pemandangannya luar biasa. Lalu datang seseorang pelukis, membawa papan meja lukisnya. Dia duduk dan dia lukis. Antum di belakangnya melihat. Kemudian orang ini berhasil melukis persis seperti apa yang dilihat sama dia. Yang dijangkau oleh matanya. Warna langitnya, sampannya, pohon-pohonnya. Semua persis seperti sama. Kira-kira antum bilang apa tentang lukisan dia? Bagus atau jelek? Hah? Kok gak ada nyaut nih, masih hidup gak ini? Hah? Pasti kita bilang bagus. Saya bukan bicara masalah boleh melukis atau tidak ya. Kita bukan bahas masalah itu. Ini contoh perumpamaan. Kalau ada orang betul-betul dia melukis seperti apa yang bisa antum lihat dan dia lihat di depan mata kita semua terjangkau, maka kita akan menganggap luar biasa hebatnya orang ini. Bahkan lukisannya dijual miliaran ikhwani. Kalau ada orang pelukis bisa menciplak apa yang dia lihat persis, dijual miliaran. Manusia lalai dengan akal pikirannya. Orang ini hanya menciplak di depan mata dia yang bisa dijangkau oleh matanya. Kita subhanallah, semut di pinggir sana kita lihat, gajah depan mata nggak kelihatan. Gimana itu? Ini orang cuma lihat di sini. Dan fenomena alam yang tidak butuh lukisan, lukisan itu tidak bergerak. Ini bergerak tiap hari kita lihat, kita nggak engah dengan itu. Gimana itu? Gitu kan? Ini contohnya. Bagaimana Allah musawwir. Kata ulama, musawwir ini bukan cuma melukis. Lukisan yang sifatnya bergerak. Gitu kan? Lukisan yang sifatnya bergerak. Jadi kata-kata surah sebenarnya dalam bahasa Arab itu lebih tepat kalau gambar bergerak. Lebih tepatnya seperti itu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memiliki atau menciptakan kita dengan dua alis seperti ini. Ada hidung, ada mata, ada kelopak matanya. Antum bayangkan kalau ada orang punya mata nggak ada kelopak matanya. Serem nggak antum lihat tuh? Cuma dibungkus kelopak mata, udah indah. Kasih sedikit bulu mata, jadi bagus. Gitu. Musawwir yang luar biasa. Allah SWT dalam ayat yang dikatakan, وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ. Dia yang melukis kalian, menggambar, membentuk, dan dia sempurnakan itu. Lahul asma'ul husna. Dia punya nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi bertasbih padanya. Wa huwal azizul hakim, dan dia zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ada sebuah riwayat ikhwani. Riwayat ini ada yang membaifkan, tapi umumnya ada juga ulama yang menghasankan.
riwayat masuk dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada ceramah saya judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Dan itu insya Allah akan terbit dalam bentuk buku. Itu banyak meluruskan tentang banyaknya orang yang mengaku pengikut Nabi SAW tapi tidak mengikuti beliau. Intisarinya itu. Di situ saya banyak jelaskan tentang mukjizat Nabi SAW. Di antaranya riwayat ini, riwayat Imam Ahmad. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, satu hari kami pernah pulang bersama Nabi SAW dari salah satu perjalanan safar. Begitu tiba di kota Madinah, masuk di pintu gerbang Madinah, maka kami melewati suku Najjar. Suku Najjar ini salah satu suku dari asli Madinah yang tinggal di gerbang Madinah, gitu kan? Dari dulu di zaman Nabi SAW itu per suku itu tinggal di kotak-kotak gitu. Mereka berkumpul semuanya. Jadi orang kalau mau datang, oh saya mau ke pemukimannya suku Najjar, ya ke sana gitu. Suku ini di sini gitu kan. Mereka punya pemukiman-pemukiman. Kebetulan dari pintu gerbang kota Madinah itu begitu masuk pintu gerbangnya, dan zaman dulu memang ada tembok dan ada pintu gerbang kota. Sehingga kalau musuh mau menyerang ditutup pintu gerbang itu gitu kan. Suku yang pertama dekat pintu gerbang namanya suku Najjar. Waktu Nabi SAW masuk di sana, kata Jabir radhiyallahu anhu, saya melihat ada unta jantan sedang mengamuk. Unta jantan sedang mengamuk. Unta jantan ini ngamuk, dan unta jantan ini ikhwani seperti kuda. Ya, kalau ngamuk bisa nendang, bisa gigit. Gitu. Tapi unta ini lebih luar biasa lagi. Ya. Lebih powernya lebih kuat. Dan kalau unta jantan lagi ngamuk ini nggak sembarangan orang bisa meredahkan. Nah, biasanya ada cara-cara tertentu dan harus orang tertentu, itu pun dibutuhkan waktu yang lama. Maka kata Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, depan anda ini ada unta jantan lagi ngamuk. Hati-hatilah. Kata Jabir radhiyallahu anhu, tiba-tiba saya melihat Nabi SAW tetap dengan untanya, menghadap ke unta yang sedang mengamuk itu dan berkata, Ta'al, kesinilah. Kata Jabir, terjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Bagi kita mungkin biasa karena kita tidak pernah lihat unta, gitu kan? Atau jarang, kita tidak pernah tahu. Kalau orang Arab itu tahu benar bagaimana unta jantan kalau ngamuk itu susah sekali, luar biasa, nyerang, bisa gigit, bisa nendang, gak ada yang berani taklukin gitu, susah. Nanti dia sudah redam 2-3 jam baru kemudian bisa didekatin. Bahkan kadang-kadang kalau dia lagi marah, walaupun unta betinanya didekatkan, unta betinanya pun diserang sama dia. Jadi luar biasa gitu. Maka tiba-tiba kata Jabir, fenomena yang biasa orang Arab tahu itu berubah. Waktu Nabi SAW mengatakan Ta'al, unta itu dengar suaranya, unta itu menghadap ke Nabi SAW, lalu dia turunkan mulutnya ke tanah, unta itu, dan dia seret sampai di hadapan Nabi SAW, sebagai bentuk penghinaan. Dia turunkan mulutnya, kemudian di dekat Nabi SAW baru diangkat mulutnya. Lalu tenang, gak marah, gak apa unta itu, tiba-tiba lunak gitu. Jinak dia tiba-tiba. Lalu kata Nabi SAW, mana tali kekangannya? Dikasih, ambil, dikasih, diikat. Lalu kata Nabi SAW, ini yang jadi saksi bahasan kita. Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Tidak ada sesuatu pun di langit ataupun di bumi. Semua, sesuatu ini bisa benda mati, benda hidup di mata manusia. Sesuatu pun di langit dan di bumi, melainkan tahu saya utusan Allah. Kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Tahu maksudnya apa ikhwani? Yang tadi firman Allah SWT, semua yang di langit dan bumi bertasbih, ini demi Allah benar nih. Tembok, pohon, angin, air, semua bertasbih dan semua tahu Allah itu ada. Semua tahu Nabi SAW adalah utusan Allah. Yang tidak tahu ini kecil ikhwani. Banyak orang kadang-kadang anggap, orang kafir banyak jumlahnya. Demi Allah kecil, gak ada apa-apanya orang kafir itu. Kita bukan bicara ruang lingkup kita saja sebagai manusia. Semua selain manusia dan jin ini, dari hewan-hewannya, dari tumbuh-tumbuhannya, dari gunung-gunung, air, udara, semua ini tunduk dan bertasbih kepada Allah. Ini makna firman Allah. Kita nggak sendirian nih beriman, gitu kan? Sampai ulama mengatakan dari makna tafsir ayat ini, air yang diminum oleh seseorang, kalau dia orang mukmin, maka air itu kalau bisa ngomong dan dia dengar akan mengatakan, kalau saya bersyukur kepada Allah karena menjadi bagian anggota tubuhmu. Dan kalau dia orang fasik atau orang kafir, air itu akan mengatakan kalau bukan takdirnya Allah, saya nggak sudi jadi bagian tubuhmu. Orang kalau faham kalimat ini ikhwani, bagaimana bisa orang masuk ke kamar hotel berzina, kemudian dianggap nggak ada yang lihat? Dari mana?
Bukankah udara yang Anda hirup itu ciptaan Allah? Bukankah lampu yang dipakai cahaya ciptaan Allah? Bukankah peranjang, spray, kain, kapas yang ada di situ ciptaan Allah? Bukankah semua ini udah apa saja ciptaan Allah SWT akan jadi saksi hari kiamat? Mau tahu buktinya hadis yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, siapapun yang sholat di sebuah tempat itu akan jadi saksi untuknya hari kiamat. Bagaimana bisa sejadah, tembok, ini semua jadi saksi? Itu rahasia Allah SWT, tapi memang mereka semua mengetahui itu. Di dalam hadis Bukhari yang lain, pernah Nabi SAW, ini hadis sahih riwayat Bukhari tentang mukjizat Nabi SAW. Nabi SAW pernah, kata Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik di sini meriwayatkan hadis. Kata Anas radhiyallahu anhu, satu waktu Nabi SAW seringkali kalau khutbah atau ceramah itu sandar di mihrab beliau. Jadi mihrab seperti ini, ikhwani, ada batang pohon yang kurma yang sudah ditebang atasnya, ditebang akarnya, kemudian ditancapin. Lalu itu didempet-dempetin, jadilah tembok. Jadi tidak ada semen dan batu kayak kita sekarang. Zaman dulu seperti itu kurang lebih. Maka Nabi SAW dulunya, awal-awal itu di Madinah, beliau kalau khutbah Jumat, beliau kalau nasihatin orang, ada pengajian, itu beliau kalau capek, beliau sandar ke batang pohon itu. Ya, ada batang pohon besar pas di depan mihrab beliau, jadi sutrahnya. Maka kata Jabir, datanglah seorang sahabiat, seorang wanita yang berkata, ya Rasulullah, saya punya seorang pegawai, mahir buat kayu. Saya mau buatin Anda mimbar, boleh nggak? Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu wanita itu pulang dan memberitahukan kepada pegawainya. Ringkas cerita, tiba hari Jumat, tidak tahu berapa lama dibuat mimbar itu. Tiba hari Jumat, Nabi SAW keluar dari rumah beliau ingin khutbah Jumat, lihat mimbar sudah siap. Biasanya Nabi SAW tidak pakai mimbar. Dan mimbar Nabi SAW memiliki 3 anak tangga pada saat itu. Makanya dikatakan sunnahnya punya 3 anak tangga. Maka Nabi SAW pun naik ke atas itu, mimbar. Lalu memberikan salam seperti biasa khatib, lalu kemudian Bilal mulai azan. Kata Anas bin Malik, waktu Bilal sementara azan, jedah antara azan dengan azan kan ada tarik nafas gitu kan. Kami mendengarkan suara tangisan anak kecil. Awalnya seperti tangisan bayi, lama-lama seperti anak kecil, lama-lama seperti seorang induk unta, seperti sosok induk unta yang sedang cari anaknya, meringik dengan suara yang keras gitu. Dan kami tahu di masjid tidak ada anak kecil. Ini lagi Jumat, tahu tidak mungkin ada orang yang bawa anaknya gitu. Tidak ada juga ibu-ibu yang datang gitu kan. Maka kata Anas bin Malik, kami melihat Nabi SAW turun dari mimbarnya, kemudian mendatangi batang pohon yang ada di depan mihrabnya, lalu memeluknya seperti memeluk anak-anak, seperti memeluk anak kecil. Lalu beliau bersabda, demi Allah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kalau aku tidak memeluknya maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Siapa yang sangka ikhwani, batang pohon sudah ditebang atasnya, ditebang akarnya, masih bisa nangis. Nah, masuk di akal kita, tapi ini mukjizat Nabi SAW. Hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi jangan sampai antum lalai ini. Kalau ini semua makhluknya Allah, ini nggak terjadi begitu saja ini, gitu kan? Baik, tetap direnungi, nanti akan sampai pada titik poin. Insya Allah antum bubar sudah kenal Tuhan antum Allah SWT lebih dari sebelumnya. Kita pindah dalil yang ketiga. Surah Al-Baqarah urutan 2, surahnya ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, tidak terkecuali suku manapun dia, mau orang bule di Eropa, mau orang Arab di Asia, mau orang Melayu di Asia Tenggara, mau orang kulit hitam di Afrika, semua manusia tidak terkecuali. Sembahlah Tuhan kalian satu saja yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan yang sebelum kalian. Semua yang sebelum kalian kenali dan kalian tidak kenal itu, semua Dia yang menciptakan agar kalian tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 22. Surah nomor 2 ayat 22, lanjutannya tentunya. Ini sama saya tadi Al-Baqarah 21 ayat 22-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lanjutannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menjadikan buat kalian bumi ini firash. Orang Arab itu kalau bilang sesuatu yang bisa didudukin, bisa dibaringin, namanya firash. Makanya bahasa Arabnya kasur itu firash biasanya. Dibilangnya begitu. Karena dianggap semua yang bisa dipakai. Atau orang mau tebar sejadah atau permadani, orang biasa mengatakan ufrush.
Ayo tebarin nih supaya bisa didudukin, gitu kan? Itu dikatakan Allah mengatakan kalimat ini. Dialah yang telah menjadikan bumi ini firash. Bisa didudukin, bisa ditidurin, bisa diinjak, bisa ditocok tanamin, bisa diambil hasilnya, gitu kan? Was-samaa'a binaa'a, dan langit dijadikan sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lalu dia juga yang telah menurunkan dari langit hujan itu, dan dengan hujan itu keluarlah buah-buahan sebagai rezeki dan kebutuhan kalian. Banyak orang subhanallah mengeluh dengan hujan, ikhwani. Coba tadabburi. Hujan, orang anggap hujan terus nih, keluhan. Dia tidak sadar. Hujan itu adalah proses alami yang sifatnya ilahiyah, haknya Tuhan. Yang memang disiapkan untuk kebutuhan kita. Ini kalau lagi musim panas begini, antum lihat sungai segala got kosong ya, kering. Kemana airnya? Pernah nggak antum pikir kemana airnya? Secara ilmiah itu menguap, ditarik oleh panasnya matahari ini menguap, dan menguapnya sampai ke atas, sampai ke langit tuh, sampai ke awan. Dan di awanlah semua air ini tertampung. Ini airnya tidak melewatin awan, pas di awan bertumpuk tuh, dengan hikmah Allah bertumpuk di situ. Dan di awan itu subhanallah, para ilmu mengadakan penelitian, ternyata air yang tadinya diangkat pun itu kotor, bekas dipakai oleh manusia, kotoran hewan, sudah berubah warna, berubah rasa, difilter. Ini antum yang punya air isi ulang, lihat filter antum itu. Seperti itu filter fungsinya awan tuh. Kemudian diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi suci, bersih lagi. Makanya Nabi SAW kalau turun hujan, membuka imamahnya dan kadang-kadang membuka sebagian bajunya. Membiarkan air hujan kena. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Di sini sebagian ulama hadis bilang, baru Allah sortir nih, difilter kembali, jadi segar kembali, boleh dipakai, suci. Air suci kembali. Orang banyak ngeluh, oh karena hujan lebat jadi banjir. Salah, yang buat banjir kitanya nutup saluran airnya untuk ngalir ke sungai dan lautan. Coba kalau enggak, maka enggak ada masalah sebenarnya, gitu kan? Jadi bagaimana Allah SWT mengatakan dia menurunkan air hujan sehingga keluar untuk kalian rezeki. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan pernah jadikan untuk Allah andad. Jamak daripada nid, maksudnya saingan. Gak ada yang bisa bersaing sama Allah. Sementara kalian tahu sebenarnya. Kalau kalian mau belajar, kalian tahu. Ini baru 4 ayat, 5 ayat. Ada pengetahuan baru gak antum dapat nih? Hah? Terasa gak? Kalau enggak, anak bubar deh. Percuma anak teriak-teriak nanti. Ini baru 5 ayat. Gimana kalau 130 juz Al-Quran anak bacain antum tuh. Terus informasi, asal mau belajar dapat informasi. Gitu kan? Dalil setelahnya, surah An-Nisa ayat 1 yang sudah masyhur, sering disampaikan dalam khutbah-khutbah gitu kan. Surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, tunduklah, patuhlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari jiwa yang satu Allah ciptakan pasangannya Hawa alaihissalam. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Bats ini kalau bahasa Arab itu seperti orang pegang sebuah benda yang tadinya bersatu, kemudian diserakin di tanah. Itu namanya bats, gitu kan? Maka kata Allah SWT, dan dari dua ini kami bas minhuma wa basta minhuma, dan kami sebarin dari keduanya rijalan katsiran wa nisaa, banyak laki-laki dan banyak perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka hanya tunduklah dan patuhlah kalian kepada Tuhan yang dengan dan kepadanya kalian memohon, dan juga jagalah hubungan silaturahim kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba, ketahuilah Tuhan kalian Allah selalu mengawasi kalian. Di ayat yang lain diceritakan, ini ayat yang agung sekali, surah Al-An'am. Mohon maaf ini agak panjang ayatnya, tapi saya akan bacakan. Surah Al-An'am urutan 6 ayat 95 sampai 102. Gitu kan. Ini ada 2 dalil tersisa, insyaallah kita bacakan. Kata Allah SWT, Innallaha falikul habbi wan nawa. Allah itu falik.
Khaliq itu membuat, mendesain, menciptakan dengan sempurna. Hab wan nawa. Biji, hab itu biji. Biji seperti biji untuk bibit. Ya. Nawa. Nawa ini sesuatu yang di dalamnya biji itu. Jadi kalau biji itu ikhwani, antum hancurin walaupun sudah kering, dalamnya ada seperti serbuk. Nah itu namanya nawa. Kalau tidak ada nawa, tidak ada serbuk itu nggak bisa jadi pohon. Kalau antum ambil biji, coba ambil 2 biji buah apa saja. Antum pecahin bijinya, kemudian antum keluarin yang satu nawanya, serbuknya dibersihin sampai bersih. Taruh di sebelah dengan biarin yang satu masih ada nawanya, masih ada biji di dalam, serbuk di dalamnya. Biarin. Nanti yang tumbuh pasti yang ada nawanya. Allah mengatakan Allah yang menciptakan hab itu bijinya dan nawa di dalamnya. Kalimat yang sensitif sekali nih, gitu kan? Orang kalau secara ilmiah memikirkan luar biasa kalimat Allah ini. Allah yang ciptakan tuh, didesain sedemikian rupa, gitu kan? Yukhrijul hayya minal mayyit. Dari situ nanti Allah juga mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ini biji dianggap mati ya. Keluar pohon dari situ, hidup. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan dia juga bisa mengeluarkan dari ya, sesuatu yang sudah hidup pun nanti itu bisa menjadi mati. Ada yang sudah misalnya kayak pohon nih. Pohon itu sudah tumbuh. Nanti bagaimana bisa? Apakah ini daun yang di pohon depan masjid kita sekarang? Ini pohon yang, ini daun yang dari awal dia tumbuh? Bukan. Pasti berganti. Gugur, diganti dengan daun yang baru. Terus begitu. Jadi dari hidup pun Allah SWT keluarkan dari yang hidup itu sesuatu yang mati. Diganti. Gitu kan? Itu maknanya. Dzalikumullah. Itulah Allah Tuhan kalian. Fa'anna tu'fakun. Bagaimana kalian masih bisa menolak? Falikul isbah. Dia yang menciptakan pagi. Kita kadang-kadang manusia ini cuma tahu bangun, aktivitas kita makan, sarapan, ngobrol, tidak pernah berpikir fenomena alam. Allah aja akal pikiran kita. Dia menciptakan waktu pagi nih. Mulai terbit matahari, mulai terang, orang mulai beraktivitas. Wa ja'alal laila sakana. Dan menjadikan malam tentram, tenang untuk istirahat. Wasyamsa wal qamara husbana. Dan matahari, juga bulan. Perhatikan ya, Allah terus sebutkan satu persatu per item nih. Gak ada manusia yang bisa begini tuh. Dia menyiapkan matahari dan bulan husbana. Husbana itu bisa berarti petunjuk, penerang, gitu kan? Panduan. Zalika takdirul azizil alim. Itulah sesuatu yang telah ditentukan oleh Zat yang maha mulia, juga maha mengetahui. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah yang telah menjadikan buat kalian bintang-bintang gemerlapan yang kalian bisa jadikan sebagai petunjuk di malam hari kalau kalian sedang berada di daratan atau di lautan. Ini teman-teman nelayan tahu pasti. Kalau di lautan, mereka jadikan petunjuk bintang-bintang. Atau orang yang sering bepergian tapi zaman sekarang sudah banyak lampu. Kalau zaman dulu tuh orang masuk di padang pasir, dia tidak tahu harus di mana arahnya kecuali lihat bintang-bintang. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Kami telah jelaskan ayat-ayat kami ini untuk kaum yang mau belajar. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min 'anabi waz-zaytuna war-rumman mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Dan dia juga yang telah menurunkan hujan dari langit dan mengeluarkan dari air hujan itu tumbuh-tumbuhan yang semuanya tumbuh-tumbuhan apapun jenisnya tumbuh dengan air hujan itu. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu sesuatu yang berwarna hijau. Dan kami keluarkan lagi dari pohon-pohon yang sudah hijau itu ada biji-biji lagi. Biji-biji ini nanti akan mengeluarkan buah-buahannya, gitu ya. Kemudian juga dari pohon kurma yang kalian lihat di situ ada mayang-mayangnya yang dari situ bergantung buah-buah kurma dan kebun-kebun yang lebat sekali dari kurma, dari buah zaitun, dari buah delima yang kalian lihat mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Kita bisa lihat delima Indonesia sama delima Eropa sama namanya delima, beda postur tubuhnya, kadang-kadang warnanya sama, beda mungkin ukuran besarnya dan rasanya berbeda.
Kalian lihat sama, tapi beda kata Allah. Mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Mirip tapi tidak sama rasanya, gitu kan? Jadi berbeda. Kita lihat semangka misalnya, posternya beda-beda. Kalau antum lihat semangka di Madinah itu luar biasa, bisa setengah meja ini, gitu kan? Besarnya kalau lagi musim-musim panas kayak sekarang. Mungkin semangka kita di Indonesia lebih kecil, rasanya juga berbeda, gitu kan? Allah SWT ciptakan seperti itu. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i. Yang kalian perlu lakukan kata Allah satu saja. Coba lihat buah-buahan itu kalau sudah berbuah. Dari mulai kecil, mulai besar, sampai dia matang. Perhatikan. Lihat bagaimana keajaibannya. Wa yan'i, ini artinya adalah dia membesar, dia mulai sampai pada tingkat kematangan. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Buah yang berbuah itu jangan cuma sekedar beli, ikhwan. Makanya saya sarankan, kalau saya pribadi memang begitu, senang. Antum kalaupun ada halaman di rumah, coba beli tanaman pohon buah-buahan ditanam. Kalau tidak ada halaman pun, mungkin bisa di pot, bisa tabulan pot, kita lihat tuh. Cuma buah-buahan. Kemudian kita tadabburi ayat ini, bagaimana pada saat tumbuh, bagaimana pada saat keluar buahnya. Saya pribadi ya, Allahu alam kalau antum, tapi saya pribadi kalau lagi melihat pohon mangga di depan rumah saya itu lagi berbuah, itu kenikmatannya tersendiri. Sampai saya nikmatin setiap hari kalau lagi tumbuh membesar, saya lihat sentimeternya mulai membesar, sampai dia matang. Pada saat dia matang itu gembiranya rasanya pada saat memetiknya, ini matang di pohon sendiri. Biasanya orang begitu ya. Bahkan kadang-kadang di pasar dibedain, ini matang pohon pak, ini beda. Misalnya. Maka itu juga Allah memang berikan, mengatakan di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau beriman. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Mereka menjadikan sekutu-sekutu dari jin. Yang jin itu diciptakan oleh Allah. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Lalu mereka mengatakan Allah itu punya anak, laki-laki atau perempuan, tanpa ada ilmu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka gambarkan. Badi'us samawati wal ard. Sadarilah semua keajaiban langit dan bumi ini, penciptaannya, pengawasannya, yang kesempurnaannya, badi namanya. Badi'us samawati wal ard, dia yang melakukan semua itu, seluruh langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Pakai akal kalian sebagai manusia. Dalam alam kalian sendiri manusia yang aku ciptakan kata Allah, tidak mungkin ada orang punya anak tanpa ada pasangan hidupnya, gitu kan? Tanpa ada perempuannya, gitu. Kata Allah bagaimana? Allah bisa punya anak tanpa ada sahibah, enggak ada pasangannya. Memang Allah enggak butuh itu. Wa khalaqa kulli syai', dan dia menciptakan segala sesuatunya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia bukan cuma menciptakan, dia tahu, mengawasi apapun, ya kan? Dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kalian Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Sekali lagi diulangi, Dia pencipta segala sesuatunya, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia atas segala sesuatunya mengawasi, mengetahui, ya. Wakil itu mendampingi, mengetahui, pengawasan. Dalil yang terakhir, baru kita masuk ke contoh-contohnya. Ini tentu masih banyak ikhwan ya, masih banyak sekali. Tapi dalilnya tidak terbatas dalam Al-Quran. Ini cuma sebagian kecil, 7 atau 8 dalil saya angkatkan. Ada mungkin ratusan, bahkan saya bahasakan ribuan ayat Al-Quran yang seperti ini, bahkan mungkin lebih hebat. Cuma keterbatasan ilmu saya saja ya. Maka surah Al-Hajj, urutan 22 ayat 73. Allah subhanahu wa ta'ala menantang kita dengan firman-Nya, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, tidak terkecuali diberikan perumpamaan untuk kalian, maka fikirkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Semua yang kalian seru, sembah, mohon, takuti selain Allah, jin kah, batu kah, kuburan kah, pohon kah, apa saja, mereka tidak akan pernah menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu. Semua tidak akan pernah mampu. Wa in yadhubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali.
Kita punya segelas air, segelas susu, lalat datang hinggap, diambil setetes, dibawa lari, bisa kita ambil kembali? Allah nantang dengan akal pikiran. Lalat, hewan yang kecil, sering kita lihat di tempat-tempat sampah, maaf azzakumullah, dan kalau datang kita usir. Yang kita anggap tidak ada nilainya, lalat kalau mati tidak dipedulikan, gitu kan? Allah kasih contoh itu. Dan ini sering Allah kasih perumpamaan karena lalat ini memang selalu dilihat oleh manusia. Kata Allah, da'ufa talibu wal matlub, sungguh lemah yang menyembah dan yang disembah, gitu kan? Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, bumi semua ini, dunia ini semuanya dengan perhiasannya tidak ada nilai. Sesungguhnya dunia ini dan seluruh yang ada di dalamnya tidak ada nilainya. Bahkan Nabi SAW mengatakan setengah lembar sayapnya lalat lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seluruh perhiasannya. Seluruh kita ini, seluruh makhluk ini di bumi ini semua digabung dengan perhiasannya, nggak ada nilainya di mata Allah. Kalau kita lihat lalat kadang-kadang tidak ada nilainya, Allah berikan contoh tuh. Bahkan dunia yang kalian tinggalin dan kalian semuanya tidak terkecuali, nggak ada nilainya di mata Allah. Lebih bernilai setengah sayapnya lalat daripada kita semua di mata Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita pahamin baik-baik, gitu kan? Baik, saya akan masuk sekarang ikhwani. Ini adalah tadabbur ayatnya, ini muqaddimah. Ya. Kita masuk ke bahasan-bahasan lebih spesifik lagi, lebih ke dalam, gitu. Lebih butuh konsentrasi, tapi dengan tenang, dengan santai aja, sehingga antum tangkap dengan enak.